Muslimin jamaah salat isya dan tarawih. Salat sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 36. Ya, kita baca suratnya, surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Artinya, dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu berbuat syirik sekecil apapun kepadanya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat dan orang-orang terlantar dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Itu artinya surat An-Nisa ayat 36. Jadi Bapak Ibu, ada 3 perkara yang Allah ingatkan kita di ayat ini. Pertama, agar kita beribadah. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Dan itu tugas pokok kita. Karena kita tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk beribadah. Itu makanya agama itu isinya perintah larangan. Itu bahagian dari ibadah. Tentu pokok semua kita wajib beribadah. Yang kedua, jangan berbuat syirik. Karena syirik itu dosa besar yang akan menghapus semua amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, baik dalam soal akidah maupun dalam perkara ibadah, maka amalmu akan dihapus. Yang ketiga, agar kita berbuat baik. Semua kita diminta berbuat baik kepada sesama. Dan satu pihak yang kita diperintah Allah berbuat baik ke mereka adalah al-jari zil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Jadi salah satu pihak yang Allah perintahkan kita berbuat baik ke mereka adalah kepada tetangga kita. Jadi menariknya Bapak Ibu, perintah berbuat baik dengan tetangga ini satu paket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Kau telah beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, lalu berbuat baiklah pada tetanggamu. Kenapa satu paket? Ini ada isyarat dari Allah bahwa sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, ibadahnya sehebat apapun, tidak akan bernilai di sisi Allah jika dia tidak baik dengan tetangganya. Mereka jadi hitamkan yang Bapak Ibu sujud, tapi dengan tetangga tidak baik, tidak ada gunanya. Nanti saya jelaskan hadisnya. Selanjutnya, jika ada orang yang menyakiti tetangganya, tetangganya selalu sakit dengannya, maka dosa menyakiti tetangga itu setara dengan syirik, dosa besar yang juga menghapus semua amal kita. Ini menjadi dasar Bapak Ibu, bahwa perkara kita dengan tetangga itu bukan perkara remeh-temeh. Ini perkara serius. Masalah kita dengan tetangga itu masalah yang sangat serius. Makanya kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang tetangga, selalu dihubungkan Allah dengan iman dengan Allah dan iman dengan hari akhir. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kata Nabi begini, "Man kana yu'minu billahi wal bil yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berbuat baiklah ke tetangganya.
Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Jadi selalu urusan tetangga itu iman dengan Allah, iman dengan hari akhir. Iman dengan Allah, iman dengan hari akhir. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, perkara yang paling berat yang akan dihadapi manusia di akhirat, itu perkara dia dengan tetangganya. Perkara yang paling berat yang akan dihadapi manusia di akhirat, itu dengan tetangga. Kenapa begitu? Bapak Ibu dengan saudara, mungkin ketemunya sekali setahun. Dengan kawan mungkin sekali sebulan. Dengan tetangga 24 jam. Potensi kita menyakiti tetangga itu yang paling besar. Karena 24 jam berpuluh-puluh tahun kita dengan mereka. Itu kenapa Bapak Ibu dengan tetangga tolong hati-hati betul. Jangan sampai Bapak Ibu membuat sakit mereka. Karena kalau tetangga kita sakit, ibadah kita habis. Dosanya besar. Ini Bapak Ibu, terutama kita yang tinggal di kota, di kompleks seperti ini. Ini perlu dengan tetangga, ini perlu ekstra hati-hati. Ada perkara-perkara ringan sepertinya, tapi kita menyakiti tetangga tiap hari. Misal, ibu bapak bikin tong sampah. Tong sampah ini dibikin di batas tanah kita dengan orang. Itu tidak boleh tuh. Apalagi tong sampah pun tidak batutui. Beko delo kucing, delo anjing tibu kamu ke rumah kawan. Tetangga tu antuk bukan katujunya mali ribui. Karena ibu-ibu ko sebagian kerajo salah disapu tu mungko gambuang sekurang lagi. Ada ibu-ibu ko situ. Bajale kerajo salah tu disapu na mungko ko dak bantu dak dolo oleh. Tolong ibu-ibu sampah itu tolong diperhatikan baik-baik. Bikin tong sampah di depan rumah kita. Tong sampah tu tutup modali. Ada sebagian ibu kok sampahnya gantung sen. Memang tak dapat di kucing di anjing, tapi langaunya beko inggok ke rumah orang. Aromanya apalagi ciri ikan kancang baunya beko tu. Sampah-sampah kita tapi mengganggu tetangga, tak boleh tu beko. Tolong tong sampah yang di depan rumah kita nanti perhatikan baik-baik. Berpuluh-puluh tahun sampah kita menyakiti tetangga kita, apa ndak masalah nanti di akhirat? Panjang masalah Bapak Ibu nanti itu. Atau apa-apa, ada sebagian apa-apa. Pagi membakar saruk, sore membakar saruk. Apa-apa pensiun banyak kerajo cukup. Kalau pensiun kau membakar-bakar, ya, pagi bakar, sore bakar. Itu saruk tu yang apa bakar, namanya asuk tu racun tu Pak. Apa bakar saruk? Ya udah mau ke rumah Pak, tapi asuknya ke rumah orang. Orang asma bagi anaknya batuk bagi, angok orang sasak bagi, asuk lah mau hilangnya ke baby. Kadang baju kawan baru tahu jamu baru lah bon asuk bagi. Ya enggak? Ya apa-apa, kau mau bakar-bakar saruk. Apa kalau kau bakar saruk ini mau ke rumah? Ndak baalo, tapi wik corobong asuk tu masukin ke rumah apa asuk tu. Ya, piruit salah sampai pagi semua orang asuk tu tak baalo. Kalau ndak betulnya ke rumah orang asuk beko tu mah. Tolong saruk tu bungkui masukin kakak-kakak ruang. Agen ke tukang sampah, apa sedekah lalu kok bagi mana ada baalo, tapi jangan mengganggu orang. Ndak boleh mengganggu tetangga tu, ndak boleh Bapak Ibu. Ya, tolonglah Bapak yang suka bakar-bakar saruk, mulai besok dia bakar-bakar saruk dia. Ya dah. Ambo tak masuk tak gaduh mana ambo kalau bawa bakar saruk dia ke rumah tu. Ini masuk ke rumah asuknya. Lama hilangnya beko tu mah. Ya, ndak boleh mengganggu orang. Memang ndak boleh. Ibu-ibu yang punya kucing, tolong kucing tu malam kurung. Beko kucing ibu lapen manjat katuk orang, lari ke puncak tu orang, lalu orang jam 2 yang buang-buang dia tu terkaji orang dia tu mah. Ibu tu. Tolong ibu kurung kucing tu. Beko kecil Ustaz urus cirinya tu. Teranak awak mah. Ya memang kucing tapi tu teranak ibu bermasalah di akhirat nanti tu. Aku ndak campaan kalau ibu menturun tu kucing tu dah. Do ke bukit situ. Alapen ke bukit tu Tuhan ambo dak urusan kucing kau lain lambo lapen ya. Alaman ibu tu mah. Tapi ya satu catat milik ibu bermasalah tu menggaduh orang tu. Tolong teranak ibu tu urus.
Apa-apa kau ada yang banjing, tolong malam tu muncul anjing tu kabeh. Anjing lah kan mau menyemari ari beko tu mah. Kaju-kaju orang lalu nya tu mah. Di komplek banjing. Kalau di rimbo, kalau di sawah tinggal ada. Kau di komplek pelero anjing tu hebohnya beko tu. Menggaduh orang beko tu mah. Tak boleh, sakit orang dinya. Ibu bapa yang punya anak bujang, tolong keceng kenyoan kanal pot ondang kau jangan ganti kanal pot racing dak ya. Kanal pot racing tu kancang bunyi ibu tu. Le pulang jam 2 jam 1 bubu tindak orang kaji orang dinya tu. Kalau pulang malam kalau ganti kanal pot racing dari gerbang tu ngiri ke dalam JDN ya. Tak gaduh orang lalu nya tu ibu. Kau ada ibu yang materana ayam, materana apa, tolong dikurung. Tak boleh ibu mengganggu orang tu, tak boleh. Sakit tetangga awak dia. Tetangga aku antuk bukan ketujuhnya malah ribui. Tapi nyo menahan sakit tu, berpuluh-puluh tahunnya sakit dia awak, di perangai awak. Habis ibadah Bapak Ibu tu. Dosanya besar, perkara serius dia tu tetangga. Itu tu. Nah, makanya Bapak Ibu tolong perhatikan betul urusan kita dengan tetangga tu. Tuturan atuk awak tolong perhatian. Lambok ndak atuk kawan sawana tibu datuk di dinding kawan. Memperhatikan tu elok tu Bapak Ibu. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Tidak boleh. Nah, kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini hadis Bukhari Muslim. Demi Allah, ini orang tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah. Demi Allah, ini orang tidak beriman. Itu sahabat bertanya, kok seserius itu Nabi berkata? Siapa yang kau maksud ya Rasulullah tidak beriman itu? Kata Nabi, allazi la ya'man jaruhu bawaikahu, orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Kalau ada tetangganya tidak merasa nyaman dari dirinya, demi Allah ini orang tidak beriman. Kalau tidak beriman, amalnya hapus semua. Karena syarat amal diterima Allah itu beriman. Nanti baca surah An-Nahl 97. Syarat amal diterima beriman. Kata Nabi, ini orang tidak beriman. Kalau tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Ada pernah kejadian Bapak Ibu di Kota Tangah tu, sampai tinggal ambo tu. Jadi ada orang bertetangga, ya, yang ciek bidan, yang ciek menggalih belapau. Orang belapau tu Bapak Ibu setiap malam main domino, lantuang lantang batu, galak-galak sampai tengah malam, alun musik-musik ni. Tetanggaku lah sakit bertahun-tahun Pak dalam menahan perasaan. Tapi dia tetap bertahan sabar, ndaknya sapu tetangga aku. Perbuatan tetangga aku diamkan saja. Sampai puncaknya suatu hari pasiennya melahirkan. Bidan ke? Melahirkan di rumah tu pasien. Orang melahirkan tu istirahat, ingin istirahat ibu lah sehari semalam sakit dak lalu. Ndak bisa istirahat, musik kancang di sebelah. Jam 11 malam datang ibu bidan tu ke sebelah. Memohon, Pak, bisa ndak malam kini ndak pakai musik apa main? Karena pasien ambo habis melahirkan dengan istirahat. Apa yang terjadi ibu? Nyambi ayang menggalagak di dapur siramkan ke wajah ibu. Ada tetangga yang seburuk-buruk itu Bapak Ibu. Sudahlah menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya, Masya Allah. Seburuk-buruk tetangga, ndak masuk surga dijamin tuh, karena ndak beriman. Itu makanya Bapak Ibu, apa-apa kalau ada yang balapau, ada orang main domino, itu kalau main domino lah datang jam 10, tolong kecek ke main domino tu, angadu bubu batu tu lambek-lambek lah ya. Tokoan ke meja tu landong dah, orang kelalok leh. Adu iku batu tu lambek-lambek. Oh kok betul nak seru main domino lo saja, jangan main le berhenti le. Kau nak bakal rimbu dah, cuba lah tokok-tokok dua harimau singon kau ngadu dua alah. Itu di komplek Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada yang barale, tolong jam sabale tu organ tu matikan nih. Dah bakim-kim sampai jam 3 pagi lah. Orang kalalok bagi istirahat, besok orang kapai karajo. Dari pagi orang nak istirahat lah. Yo barale Ustaz, itu saling memahami, tak ada saling memahami lah. Kita yang memahami orang, tak orang memahami kita lah. Bapak Ibu organ sekancang pudin yang sembunyi ke tangga ni. Sampai jam 3 tu. Tak menggaduh orang kerajaan nama itu. Besok lah kalau kabar organ yo, jam sabale tu mati orang istirahat lah. Jangan sampai tengah malam bakim-kim sampai jam 3 pagi.
Tu tak punya perasaan pada tangga nama tu. Tu kalau mak dia awak itu nama tu. Enggak boleh. Ibu bapa kalau kan komplek ke kadang-kadang jalan kau kan jalur itu pun tak lo gadang. Ibu-ibu jangan mana nanam di tepi jalan tu. Kadang ibu sarai buat tanam kunyit, buat tanam macam-macam. Ibu itu tapi jalan tu tak punya ibu lo tu. Yang punya ibu pagar ke dalam, yang dua pagar tu punya orang banyak, punya tetangga begitu. Kadang apa ya kawan masuk-masuk oktonya masuk okey. Dia tahu. Dia tanaman ibu, tolong cabut deh. Beko ibu besok pagi tu taman muka-muka jalan tu cabut deh tu. Apa masalah ibu di akhirat besok? Ambo lah mau sampai nak kecian. Kok tangkai-tangkai cuba leh. Ya kan? Besok di akhirat kau sobok jambo kok payah ibu di akhirat besok. Kau ngecek kamu ustaz ba ambo kau ustaz bila mau kecian ke ibu tangkai cuba leh. Ya kan? Urus surang leh. Ya kan? Ya apa mak kecil kalau nak takut cubalah. Ya besok kado hisap di akhirat tu mah. Itu kado orang ibu. Di jalan ngeneknya ibu tak gadang lo besi lalu pai kerambi nya tanam bagai. Parawe nya tanam bagai. Emang menghalangi orang jalan orang tetangga lalu nama tu mah. Tak boleh tu ibu. Yang bertanam tu pagar ke dalam pagar kalau biarlah biar jalan tu perlu kalau besi selalu tu bisa turun cik tu tujuannya tu. Dak tanamlah. Sakit tetangga awak dia tu mah. Tak boleh. Ya, nah, tolong apa ibu tu besok tu perhatikan kalau tanaman-tanaman di muka rumah tu. Kau nak tanya ke tetangga awak, Pak, tanaman ambo kau menggaduh ndak ya? Ah kalau yo caknya ajan, cabut deh. Mang betul ibu kalau ndak panjang masalah ibu di akhirat besok. Nah, tidak beriman orang yang tak nyaman tetangganya dari dirinya. Nah, saking pentingnya masalah tetangga ini, ibu kata Nabi, iza tabakhta mara, katanya hadis Muslim nih, hadis sahih nih. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, bila engkau masak sayur, masak gulai, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, fata'ahat jiranaka, antarkan kuah itu ke tetanggamu. Iya kuahnya ibu. Ibu jangan berang lo, kau ada kawan mantan kuah kau campaan salah. Ini kuah bapak ibu, bakok kuah disuruh Nabi antan ibu. Karena ini berlaku untuk semua kita. Dan di dunia ni bu banyak orang yang tak cukup hidupnya. Untuk inyo saya dah cukup lah. Nyo masak ikan 2 potong untuk anaknya saya. Tapi nyo berbagi jawab kuahnya agen kawak, kuahnya agen tu jangan kuahnya ibu cari. Ingatnya kita dia dengan kita. Nyo awak berbagi ke orang ke ibu tandu ingitnya jawab tu tak betul. Kata Nabi tahadu tahabu, bukti engkau saling mencintai, engkau saling memberi. Sama gini, ibu kalau ada tetangga pergi ke Bukit Tinggi, itu nyobalin keripik 10.000. Keripik 10.000 kan tak mahal tu. Nyo agen ke ibu kau ada abot patang ke bukit kau keripik oleh-oleh ke ibu. Alhamdulillah takana aja abot ibu. Dak betul? Tandonya sayang kawak baragi tu. Jangan cari yang diagennya tu. Nyo sayang ke ibu tandonya cok baragi tu tando sayang tu. Apa tando sayang ke ibu? Acoknya baragi ke ibu tu tando sayangnya ke ibu tu. Tapi kalau setahun meminta besok ke besok, ada tak sayang ke ibu itu. Tanda sayang kau cok baragi. Tetangga baragi kau tandonya sayang kawak tu. Walaupun kuah. Makanya kata Nabi kalau tetanggamu memberi kepadamu, fakafi'uh, balas pemberian tetanggamu. Itu adabnya tu. Ibu kalau dianten kuah di tetangga, balik. Pijan kuah lo, patang kuah nyanten dan kuah lo. Lagian balik tu tak mula tu. Ya. Kadang ada ibu-ibu kau lampik piring kosong di rumah, kampik-ampiknya kosong balik. Tak amu lah tu. Isi kok kata ruang, kok kajar yang isi, pokok diisi. Oh, ndak ada lah Ustaz kadiagi lah tu ya, ndak ada lah. Doakan kata Nabi. Ibu kalau kamu agen piring kosong kasabana, ndak dong kadiagi yang pembalik lah. Bu, mohon maaf ya piring kau lampik malu ambo rasanya. Ndak ada pembalik ambo lo. Ambo doakan si ibu lapang rezeki darui kan dapat jambo tu kan rezeki kan awak beko tu ibu tu kan doa ada payahan lah tu memang betul. Makanya kata Nabi la yu'min, tidaklah beriman siapa yang tidak beriman, man yashba, yang perutnya kenyang tapi tetangganya ja'iun ala jambi, tetangganya tidur dengan perut kosong, tidak beriman orang tu. Tu makanya ibu-ibu apa-apa sabalun lalu tu cari tetangga dulu. Tak makan. Kalau tahu habis barisnya Pak.
Antan bare, pinjam. Pernah Bapak Ibu, pernah beberapa waktu dulu saya dengar berita itu di Jawa Barat daerahnya. Ada bapak-bapak yang menggorok anaknya Ibu. Beberapa orang anaknya digoroknya. Kenapa? Sampai tengah malam menangis kelaparan. Tidak tega dia melihat anaknya kelaparan digoroknya. Itu karena tetangga tidak peduli itu. Ibu-ibu kalau ada tetangga anaknya menangis sampai jam 2 balik, datangi. Mungkin lapar anaknya itu. Tanya, baku menangis. Tak ada makan, antarkan. Sakitnya, pinjam PTP baru be. Itu buat tetangga ke ibu. Tu makok di kampung dulu, ambo di kampung ibu tak tahu begini. Tak ada rumah orang berpagar di kampung ibu. Lapis ya halaman kerja. Makok betu abi bawang, abi garam, abi lado barian ke sebelah tu. Bo, le belabi garam, le belabi lado dah betul. Lah ya kamarilah. Apa bau tu surang pinjam itu. Dah betul urusan nak tu. Tetangga aku tu sana ibu. Di padangku ibu lah mati di sebelah dan sebelah nak dia tahu. Bapak tinggi satu rumah. Apa ibu memagar rumah tinggi-tinggi dan sudah ingin berkawan jurang tu. Ya, bapak ibu memagar diri itu kan tak budi orang kawat nama lo tu. Itu makok di kota aku rasa pada tangga aku hilang ibu. Rumah lo apa tinggi. Yang tak jadi sabalah tak tahu lo ibu. Kenapa? Karena kita tak merasa dia saudara kita. Makanya kata Nabi tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya ja'iun ala jambih berbaring dalam keadaan lapar. Tak beriman. Makanya tetanggaku tanya lah makannya lun. Di kalaluk tanya lu, jam ibu laluk dulu. Tu lu laluk lah kelaparannya. Ya. Makanya saking pentingnya tetangga ni, ibu kata Nabi, ausani Jibril biljar hatta sayuwarisuni. Jibril kalau menurunkan wahyu selalu berpesan tetanggamu. Seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Ahli waris dua saja. Kalau tidak hubungan darah, hubungan perkawinan. Yang ketiga, tidak ada dulu, ada perbudakan, tidak ada lagi. Kalau ada ahli waris yang ketiga, tetangga. Oh tetanggaku saudara kandung. Ambo baru terjadi apa-apa tengah malam di rumah ambo. Ambo telepon udah ambo di kampung di Mulu Labu ni nang Sulawesi Selatan. Dah, tolong dah rumah ambo aduh masuk ulah kadang semacam kecil ini di kampung giluang wa tengah malam ada gas tu je tu cenya. Siapa kamu nolong ambo ibu? Tetangga. Itu dosa anak kandung ambo tetangga ambo tu. Kau ndak belok bertahun-tahun jadi tetangga lo ibu. Kok baik ke masjid cik ujung gua. Tak pernah dapat. Ada awak bertetangga gitu. Di masjid duduk tak pernah berdakik cik ujung tu. Mau bertetangga tu. Itu baca doa kau masuk surga gitu tu. Makanya kata Nabi Bewo dalam hadis yang sahih, min sa'adatil mar'il muslim. Ya, ada 3 sebab orang bahagia. Orang kalau ingin bahagia 3 sebabnya yang paling pokok kata Nabi. Salah satu dari yang 3 itu al-jarus salih. Kalau dia dapat tetangga orang saleh. Ibu bapak kalau dapat tetangga saleh sebahagia-bahagia hidup. Itu makanya dalam agama diajarkan al-jar qabladdar. Engkau kalau ingin membeli rumah, membikin rumah, lihat orang di sekitarmu dulu. Tetanggamu sebelum rumahmu. Karena itu tuh. Ibu kalau beli rumah, cari suuk kita muka belakang. Kalau orang saleh, mahal pun rumah tu beli. Bahagia nanti. Tapi kalau orang tak saleh, muka belakang, lo murah pun jangan beli. Celaka Bapak Ibu nanti itu. Pernah ada Bapak Ibu, jamaah saya di daerah Kabiang. Dicurhat, dia cerita. Dulu saya Ustaz beli rumah. Saya cek tetangga saya. Ternyata saya cek, dapat tetangga polisi. Iko kan tidak semua itu. Tapi katanya polisi tetangga tu. Senang ambo saya dapat tetangga polisi. Mau beli rumah itu. Berjalan waktu sekian lama ke kironya Pak polisi kok hobinya karaoke Pak. Sampai jam 1 malam karaoke. Kau itu speaker gadang letak di muka rumah. Kok di kecian kayaknya Pak keluar pistol. Ndak bedo dah Pak tu. Bedo tu Pak. Kau tetangga model tu. Kalau ndak saleh situ dah tu. Ndak tahu dia tetangganya kasih sorenya lo. Kalau disapunya berang. Kalau ndak saleh. Tapi ada ibu jamaah ambo cerita ibu cerita jamaah ambo kok di Medan kejadiannya ibu. Jadi orang ko bertetangga coba du sana iku orang ko seumur
Ya, keluarga anaknya ampek masing-masing. Anak yang ampek kok semua kadang loh ibu. Nomor 1 semua kadang, 2 semua kadang, 3 semua kadang, ampek semua kadang. Coba aja rencana lu beranak. Itu sabana akur, inyo akur bertetangga, anaknya akur, masya Allah coba pada sana. Kadarullah, apa yang cie kok kayo, yang cie kok agak miskin. Kadarullah yang miskin apa, yang miskin kok mati dulu. Mati dulu. Setelah mati apa, tuh anak makin susah. Lagi hanya istri tak karajo. Dan apa yang kayo dia perhatian anak-anakku tadi itu. Ibu yang menjadi anak-anak itu satu malamnya mengecek ke istrinya. Bu, jadi anak-anak tetangga awak saja apaknya meninggal, tak tahu urus anaknya. Ibu awak, kalau awak bawa anaknya ke rumah awak, bakanya bela awak rawat anaknya di rumah awak. Cik istrinya onde pak, gitu ya. Awak anak awak ampek nak taluk dan bulu, kapak tambah lu ampek dia nak taluk dan bulu. Kau apa angkut jenduknya langsung bah. Jadi kecik apa tu. Nah, aku menikah lah pak tadi ibu tadi. 2 orang rumah, 8 anak sarumah. Itu kok dapet tetangga saleh ibu. Bahagia. Kok dapet tetangga saleh kok ibu. Bahagia. Iyalah. Makanya ibu-ibu kan banyak jando-jando dekat rumah ibu tu. Ya. Tolonglah ibu-ibu apa nama itu, motivasilah kami untuk membantu. Kami sebenarnya lain takana ibu, tapi mengeceknya kuah. Kalau dari ibu tahu dulunya pak tu ibu tu jando tu anaknya tek-tek apa nikahi dah. Tak kabedaan loh ibu, cayo ibu. Tak kabedaannya. Lain takana selama aku cuman baa mengeceknya. Gitu. Cubalah. Kalau dapat tetangga saleh tu situ tu. Gitu. Betul. Segitulah dulu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tolong ibu bapak ya tetangga aku gak beda elok lah ya. Panjang masalah yang ada besok tu. Aku nak katalog yang terakhir tadi minimal berbuat baik sajalah. Begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.